Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang nilai perbandingan sudut istimewa di trigonometri. Nah, yang pertama kita mulai dengan perbandingan trigonometri untuk sudut 30 dan 60. Nah, di sini telah tersedia sebuah segitiga sama sisi. Kita tahu segitiga sama sisi itu sisinya panjangnya sama. Karena sisinya sama, maka sudut ketiga ini juga sama. Dan jumlah sudut, misalnya ini A, ini B, ini C. Jumlah sudut A tambah B tambah C itu adalah 180. Jadi satu sudut ini nilainya itu adalah 180 dibagi 3 atau 60. Nah, seandainya segitiga ini kita bagi menjadi dua bagian, di sini misalnya kita bagi, di sini kita tarik garis. Nah, otomatis sudut di sini yang awalnya 60 ini berubah menjadi 30 dan 30. Nah, selanjutnya seandainya sisi dari A ke B, ini ABC ya. Dari A ke B ini kita anggap sebagai dua satuan misalnya. Berarti ini juga 2, ini juga 2. Kita tulis dulu ini 2. Nah, ini dibagi 2 tadi. Awalnya A sampai B itu adalah 2. Nah, misalnya perpotongan ini adalah D, berarti AD itu adalah 1. Nah, untuk sisi tinggi, sini karena kita tarik pertengahan berarti siku-siku, sisi tinggi ini berarti menggunakan Pythagoras. Pythagoras anggap ini T, berarti T kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat 2 kuadrat dikurang sisi sampingnya 1 kuadrat. Berarti T kuadrat itu sama dengan 4 dikurangi 1, yaitu 3. Nah, maka T itu adalah akar dari 3. Berarti T ini akar 3. Nah, selanjutnya kita ke trigonometri. Kita tahu sinus itu adalah depan dibagi miring, sin demi. Nah, untuk sudut 60 kita lihat depannya akar 3, miringnya yang ini 2. Berarti depannya itu akar 3, miringnya 2. Nah, ini bisa ditulis menjadi bentuk seperti ini, setengah atau 1/2 akar 3. Ini untuk sudut 60. Kita lanjut untuk cosnya. Cos sudut 60 samping miring. Nah, sampingnya 60 itu yang ini 1 dan miringnya itu 2. Berarti ini menjadi 1/2. Sedangkan untuk tangannya itu depan samping atau desa. Depannya itu ini tadi akar 3, sampingnya itu 1, berarti ini akar 3. Itu untuk sudut 60. Selanjutnya kita ke sudut 30 yang di atas ini. Sekarang kita memandangnya ke sini, sudutnya di sini, maka depannya yang ini sebagai depan, ini sebagai samping, ini sebagai miring. Berarti untuk sin 30 ini masih demi, depannya sudut 30 itu 1, miringnya 2, 1/2. Selanjutnya cosnya, cos masih sama, yaitu sami. Sampingnya sudut 30 itu yang ini akar 3, miringnya 2. Berarti ini akar 3/2 atau bisa ditulis setengah akar 3. Sedangkan tangan itu adalah desa, depan samping. Depannya itu 1, sampingnya itu akar 3. Berarti 1/akar 3. Nah, bentuk ini biasanya dirasionalkan dikali dengan akar 3/akar 3 sehingga menjadi akar 3. Akar 3 itu dapat dari 1 kali akar 3
per akar 3 kali akar 3 yaitu 3. Nah itu untuk sudut 30 dan 60. Oke, kita lanjut ke sudut 45. Nah untuk sudut 45 ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Di sini siku-siku berarti sudut di sini dengan di sini itu sama. Jumlah sudut dalam segitiga itu 180, ini sudah 90, berarti di sini 45 dan di sini 45. Nah, misalkan sisi ini sebagai satu satuan, maka di sini juga satu satuan. Nah, maka sisi miring ini kita anggap sebagai R. Sisi miring itu R kuadrat adalah jumlah dari kuadrat sampingnya. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga R kuadrat itu sama dengan 2. 1 kuadrat itu 1, 1 kuadrat 1, 1 tambah 1, 2. Berarti R itu adalah akar dari 2. Berarti ini akar 2. Nah, kita mulai dari memandang ini 45, berarti ini depannya, ini samping, ini miring. Berarti sin 45 itu demi depan, depannya 1, miringnya akar 2. Seperti sebelumnya, kita rasionalkan, kalikan dengan akar 2 per akar 2. Sehingga menjadi akar 2 per 2, atau boleh ditulis menjadi 1 per 2 akar 2. Selanjutnya untuk cosnya, cos 45 itu sami, sampingnya itu 1, miringnya juga akar 2, berarti 1 per akar 2. Nah, dengan cara yang sama diperolehlah nanti akar 2 per 2 atau 1 per 2 akar 2. Sedangkan untuk tangannya, tan 45 itu desa, depan samping. Depannya itu 1, sampingnya juga 1. 1 per 1 itu 1. Nah itu untuk sudut 45 derajat. Oke, kita lanjut ke sudut istimewa yang terakhir yaitu 0 dan 90. Nah ini agak susah saya menggambarkannya dalam bentuk segitiga, jadi saya menggunakan ilustrasi lingkaran, kemudian ada titik di sini, titik A. Nah nanti titik A ini kita geser berhimpit ke sini. Misalnya di sini adalah B dan ini adalah C. Nah, yang pertama kita gerakkan A ini ke arah sini sehingga A itu berhimpit dengan B. Nanti B itu sama dengan A. Nah, kalau B-nya sama dengan A, maka R-nya sama dengan X. Dan nilai Y-nya menjadi 0. Nah, otomatis sudut di sini, sudut alfanya menjadi 0 karena dia berhimpit ke sini. Diulang, kita mulai untuk mencari sudut 0. Nah, titik A itu kita geser ke arah sini sehingga nanti titiknya ini berhimpit di sini. Jadi B itu sama dengan A. Awalnya sudutnya di sini besar, karena berhimpit maka sudutnya menjadi 0. Jadi alfanya sama dengan 0. Nah, kalau berhimpit berarti panjang X ini itu akan sama dengan panjang R. Karena ditarik ke sini, X-nya memanjang sampai di sini. Berarti nilai X-nya sama dengan R. Nah, sedangkan nilai Y-nya awal ini panjang, begitu digeser ke sini dia akan berhimpit dan akhirnya Y-nya menjadi 0. Karena sudah 0 maka kita buat gini. Sin 0 sama dengan demi. Sin itu demi. Depannya itu awalnya Y. Y per R. Depan per miring. Depannya itu Y, Y-nya kan 0.
berarti 0 per miringnya adalah R. 0 per R berarti 0. Lanjut untuk cos 0. Cos itu sami. Nah, kita lihat sampingnya itu X. Miringnya itu R. Nah, di sini X-nya sama dengan R, berarti samping itu sama dengan miring, berarti X sama dengan R, berarti bisa ditulis R per R, atau nilainya sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk tangannya, tangan 0, yaitu rumusnya desa, depan samping. Depannya ini Y, sampingnya itu X, Y per X. Nah, Y nya kita lihat, Y nya juga 0, berarti 0 per X. 0 per X berarti 0. Nah, itu untuk sudut 0. Kita lanjut ke alfanya sama dengan 90. Nah, untuk alfa sama dengan 90, titik A ini kita geser arahnya ke sini, sehingga C ini nanti berhimpit dengan A, jadi C nya sama dengan A. Nah, kalau C sama dengan A, maka alfanya di sini menjadi 90. Alfanya tambah besar jadi 90 ya alfanya. Nah, kalau alfanya 90, maka R-nya ke sini. R-nya sama dengan ini, garis di sini sampai sini. Nah, untuk Y itu geser ke sini. Y-nya yang awalnya segini menjadi segini juga. Berarti Y itu berhimpit dengan R. Jadi Y itu sama dengan R. Nah, untuk X-nya karena dia geser terus ke sini, X-nya menjadi 0. Nah, maka sin 90, sin itu kan demi. Depannya ini itu Y, miringnya itu R. Y per R. Nah, Y itu sama dengan R, berarti bisa ditulis menjadi R per R, berarti nilainya 1. Sedangkan cosnya, cos 90 berarti sami. Sampingnya ini X, miringnya itu R, berarti X per R. Nah, X nya kan di sini 0, berarti 0 per R. 0 dibagi R berarti 0. 0 dibagi berapapun kan 0. Lanjut yang terakhir, tangan untuk sudut 90. Tangan itu depan samping atau desa. Y per X. Nah, Y nya kan sama dengan R, kemudian X nya sama dengan 0, berarti ini bisa ditulis Y per 0. Nah, sebuah bilangan dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah, untuk menghafalnya Ustadz rekomendasikan silakan hafal lirik dari lagu ini. Trigonometri membanding sisi segitiga, siku-siku, sinus depan miring, kosinus samping miring, tangan sisi depan dibagi samping. Hafalkan nilai sudut-sudut istimewanya, bukalah jemari tangan kirimu saja, tuliskan 0, 30, 45, 60 serta 90. Selanjutnya tentukan hasilnya. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, tangan sinus dibagi kosinus. Oke, demikian Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.